Bagaimana kabarnya hari ini, Adik Adnan? Baik-baik saja dan merasa sehat. Alhamdulillah. Adik Adnan, terima kasih ya sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Kita akan melakukan yang namanya sesi konseling. Nah, Baik. Adik Adnan, oh iya lupa belum mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Iya, maaf ya Ustazahnya terlalu bersemangat jadi lupa mengucapkan salam. Ya, Adik Adnan tadi perjalanan dari rumah sampai ke sini bagaimana? Gerimis terus terus pas jalan-jalan tiba-tiba hujan jadi harus menunggu reda dulu hujan. Ya Allah, kasihan. Tadi datang ke sini pakai apa? Atau diantar sama orang tua? Jalan pengen Jalan. pengen belajar belajar sendiri, pengen jalan sendiri soalnya jalan itu olahraga. Oh iya, kebetulan rumahnya juga tidak terlalu jauh ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, iya Adik Adnan, hari ini kita akan melakukan yang namanya sesi konseling. Sebelumnya pernah pernah mendengar tidak sesi konseling? Konseling itu apa? Belum ya? Belum. Belum di sekolahnya ada konselor? Belum pernah, Ustazah. Oh, belum pernah. Iya, jadi Adik Adnan, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari seseorang yang profesional yang sudah belajar mengenai apa namanya konseling yang disebut konselor. Jadi di sini Ustazah sebagai konselornya dan Adik Adnan sebagai yang konselingnya yang akan dibantu oleh konselor oleh Ustazah untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah dari Adik Adnan ya. Ya, pada sesi konseling ini juga Adik Adnan tidak perlu khawatir karena ada yang namanya asas konseling. Apa saja itu asas konseling? Asas konseling itu yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi, nanti Adik Adnan boleh bercerita apa saja karena semua yang disampaikan oleh adik itu akan menjadi rahasia. Hanya yang diketahui oleh Adik Adnan, oleh konselor dan juga insya Allah mungkin oleh Allah ya. Ya, Baik, Ustazah. ya, kemudian yang kedua ada asas yang kedua yang namanya terbuka. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tidak perlu merasa takut dan tidak perlu merasa apa namanya? Tidak perlu merasa malu kalau mau menyampaikan ya. Kalau dirasa Adik Adnan saya mau cerita ceritakan saja. Nanti insya Allah akan dibantu oleh konselor selama sesi konseling ini ya. Bagaimana? Setuju. Ya, setuju. Sudah siap? Sudah. Sudah siap. Nah, sebelum kita memulai ke sesi konseling, kita akan berdoa dulu ya, supaya dimudahkan oleh Allah dan supaya mendapatkan apa namanya? Solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh Adik Adnan. Ya, kita berdoa dulu ya, siap? Siap. Siapa yang mau memimpin? Ustazah saja. Oh, saya saja boleh. Ya, sebelum kita mulai sesi konseling, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Amin. Amin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dituntun oleh Allah, dan Adik Adnan bisa mendapatkan pencerahan atau solusi dari apa yang membuat Adik Adnan kesulitan-kesulitannya ya, atau permasalahan-permasalahannya. Nah, jadi begini Adik Adnan, eh, sebelumnya eh, saya mau bertanya dulu, Adik Adnan itu sekolahnya di mana? Di di Kutab. Kutab mana? Kutab Bandung Oh, Barat. Kota Bandung Kutab. Barat. Kuta Bandung Barat. Itu Kutab itu setara SD. Iya. Ya, iya. Setara. Setara dengan SD. Kelas berapa sekarang? Kelas 4 Kelas 4 atau SD. bahasa Kutabnya Konuni 2. Oh iya. Jadi adik Adnan sekarang sudah kelas Konuni 2 atau setara dengan kelas 4 SD ya. Jadi kalau semakin meningkat kelasnya, semakin banyak tantangannya ya. Iya. Iya, termasuk tantangan dalam berteman, tantangan dalam belajar juga. Ya, Adik Adnan merasakan tantangannya tidak ketika awal-awal masuk dengan hari ini? Merasakan tantangannya saat awal masuk sekolah Kutab Bandung Barat. Apa yang dirasakan waktu awal-awal waktu masih kelas 1? Nah, saat kelas 1 atau Pelajarannya gimana? pelajaran saat kecil pas itu awal 3 disebutnya. Ya. Itu belajar matematika, belajarnya jam terus pas sekarang mas adik tuh suka bilang dalam hati kalau kalau naik
naik kelas kayak gini mah pelajarannya bakal mudah daripada sebelum-sebelumnya. Pas Ternyata awal-awal masuk, saat awal-awal masuk mah masuk sekolah pelajarannya susah banget. Tapi pas naik kelas sedikit demi sedikit mulai mudah sedikit saja. mudah sedikit berarti lebih banyaknya sulit ya? Iya, Iya. Jadi tantangannya sekarang malah makin bertambah, betul seperti itu. betul. Yang tadinya kirain waktu kelas 3 SD atau awal 3 pasti gampang pelajarannya, mudah bisa diselesaikan. Nanti kalau naik kelas pasti aku bisa. Ternyata kata Ananda Syauki tadi, Ananda Adnan tadi gimana? Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Ternyata ada tantangannya ya. Iya, Sebelumnya ada pelajaran yang disukai tidak? ada. Kalau saat kelas 4 pelajarannya hanya 3, bahasa Indonesia, pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, dan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Itu pelajaran yang disukai. Ada lagi pelajaran yang disukai selain pelajaran itu? Al-Qur'annya? Al-Qur'annya sangat suka. Apa yang disukai dari pelajaran Al-Qur'an? Pelajaran Al-Qur'an, Ya. qiraah, setor, dan tilawah. Setor itu hafalan? Iya, Oh, hafalan. Masya Allah. Jadi adik Adnan juga di sekolahnya ada tahfiznya? Iya. Iya. Kalau sebelumnya di tahsin, jadi ada kelas tahsin sama tahfidz. Dulu mah tahsin atau tilawah baca Quran. Tapi sekarang adik sekarang tingkatnya mulai naik ke tahfidz. Sekarang hafalan. Jadi adik Adnan itu awalnya di kelas tahsin dulu. Untuk Iya. tujuannya untuk apa di kelas tahsin? Untuk membenarkan ayat-ayat Al-Quran yang lupa atau bacaan yang tidak benar. Oh, jadi yang uga-ige. yang uga-ige, iya. Jadi memperbaiki bacaan, seperti itu bukan? Iya, Iya. memperbaiki bacaan Al-Quran. Oh, iya, di tajwidnya. Iya. Apalagi makhrajnya ya. Iya, makhrajnya. Iya. Setelah di tahsin naik ke level selanjutnya di tahfiz. Ada tantangan tidak? Ada saat awal masuk. Itu teh kalau nggak ngapalin suka, kalau nggak ngafal Al-Quran suka dicambuk atau dilempar meja. Siapa yang melemparnya? Guru tahfidz. Segalak itu guru tahfiznya. Tapi kalau sekarang nggak galak-galak. Sekarang malah makin seru. Sekarang malah ngehibur. Alhamdulillah. Iya, tadi kan ada apa namanya? Ada dua ya, yang tadi yang menurut adik Adnan tidak mudah. Yang pertama di pelajaran Quran ada tahfiz, karena gurunya kalau misalkan tidak setor hafalan, gurunya kadang suka masih atau tidak mengaji atau tidak menghafal Al-Quran suka galak. Iya, gurunya suka galak. Yang kedua, pelajaran matematika katanya ya, yang katanya tadi dirasa agak sulit ya, agak kesulitan. Nah, di antara dua itu, tahfiz dan juga apa namanya matematika, menurut adik Adnan yang paling susah yang mana? Yang adik Adnan kalau belajar itu suka kesulitan gitu. Matematika. Kalau sekarang adik keluar, kalau nanti pas adik keluar kota pas mau naik kelas pengen keluar kota jadinya teh, tapi baru tahu kalau di kelas itu, kelas sekolah negeri lain, kelas 4 itu pelajarannya udah susah, matematikanya udah pecahan. Jadi pecahan dan pembagian. Jadi adik Adnan itu merasa kalau kutab itu sebetulnya pelajaran matematikanya masih yang mudah-mudah, yang dasar-dasar, tapi adik Adnan belum bisa mengejar gitu. Iya, belum bisa mengejar banget. Kalau pas lagi belajar matematika, apa yang dirasakan sama adik Adnan? Tegang pas ulangan akhir semester 1. Itu mulai tegang pas ke akhir soal, banyak banget itu kita soal sama perkalian sama pembagiannya. Kalau ada perkalian atau pembagian yang mudah harus disusun panjang, tambah sama pengurangan yang diulang sama pertambahan yang diulang. Jadi kalau ada perkalian atau pembagian yang gampang itu harus pertambahan sama perkaliannya harus diulang-ulang sampai kalau pembagian mah sampai 0. Oh, jadi pelajarannya baru sampai perkalian dan pembagian. Ya. Nah, boleh ya di apa namanya di ini lagi sama Ustazah. Jadi pelajarannya baru sampai perkalian dan pembagian. Ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soalnya, karena adik Adnan sudah hafal perkaliannya atau belum?
Kalau kalau itu adik Adnan mah kalau sudah hafal perkalian 2, 3, 4, 5, 5. Tapi kalau 6 sama 7 itu suka lupa. Kalau ngapalin juga suka lupa. Terus yang perkalian 2, 3 jadi harus diulang-ulang terus. Ya, jadi untuk mengerjakannya karena perkalian 6, 7, 8, 9, dan 10 belum hafal, jadi mengerjakannya di pola gitu ya. Kayak Ya. misalkan 6 kali 7, berarti 7-nya 6 kali, ya 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7, sebanyak 6 kali gitu ngerjainnya ya. Iya, kalau atau patokannya juga di perkalian 5. Kalau perkalian 1 sama 10 mah insya Allah udah hafal. Oh, iya. Nah, karena mengerjakannya itu apa namanya? Disusun gitu ya. Iya. Satu-satu dijumlahkan sebanyak berapa kali, jadi menghabiskan waktu ya. Iya. Atau ada yang susah, kata ibu saya kalau patokannya yang dipatokan di perkalian 5 misalkan ada soal perkalian itu perkalian 8. Nah, itu tuh suka patokannya di perkalian 5 8 kali 5. Iya, 8 kali 5 berarti 5-nya 8 kali gitu ya. Iya, kalau ada perkalian itu misalkan perkalian 8 kali 7 itu dihitungnya suka dari perkalian 8 kali 5. Karena menurut Adema itu perkalian 5 perkalian yang paling mudah dan gak perlu dihafal. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Masya Allah, iya. Jadi patokannya di perkalian 5 ya. Kalau 6 sampai 10, 9. Nanti kalau udah perkalian 5-nya ketemu, tinggal nambah-nambahin lagi gitu ya. Iya. Hebat ternyata. Tapi suka sampai apa namanya? Stres nggak? Suka. Sampai keringetan gitu? Suka, bahkan itu stres sampai tegang banget. Oh iya. Apa yang dilakukan ketika sudah stres? Sudah stres suka buru-buru atau hampir mau menyerah, tapi baru tahu kalau menyerah itu teh gak mendapatkan hasil apa-apa, jadi berusaha semampu ada saja. Kalau meskipun gitu, kalau nilainya tetap di bawah 50, ada yang udah bersyukur dah, itu mah gak nilainya 0. Iya. Iya. Jadi berdasarkan yang di apa namanya cerita Adnan tadi, adik Adnan itu merasa kesulitan dalam pelajaran matematika ya. Nah, kebetulan juga saya mendapatkan informasi dari gurunya adik Adnan, dari ustazahnya adik Adnan. Katanya adik Adnan pernah cerita kalau ngelihat angka itu suka pusing. Iya, seperti itu. Suka pusing banget. Oh, kenapa seperti itu? Boleh tahu? Boleh karena kalau ngeliatnya suka itu ada perkalian yang belum dihafal itu teh suka ngehitungnya cepet-cepet biar teliti. Udah berusaha teliti tapi waktunya gak keburu. Iya. Nah, baik ya. Nah, sekarang Ustazah akan menyampaikan izin ya, berdasarkan masalah yang dihadapi oleh adik Adnan tadi. Tadi adik Adnan menyampaikan bahwa adik Adnan itu kalau melihat huruf itu jadinya pusing ya, jadinya stres ya, seperti itu ya, pusing gitu. Nah, itu tuh bisa jadi perkataan yang tidak baik yang akhirnya jadi doa. Pernah terpikirkan nggak seperti itu? Pernah. Atau baru hari ini? Beberapa hari sebelumnya baru tahu, tapi gak pernah kepikiran lagi. Oh, iya. Dan sekarang baru tahu lagi. Iya. Nah, karena adik Adnan masalahnya itu dalam kesulitan belajar. Oh iya, sebelum ke kesulitan belajar, adik Adnan di rumahnya bagaimana orang tuanya? Orang tuanya kadang-kadang sayang atau kadang-kadang suka marah-marah atau ngambek. Oh iya, oh Masya Allah, subhanallah. Orang tuanya suka ngambek. Apa yang membuat orang tuanya ngambek? Kalau melakukan hal salah pasti suka dimarahi. Tapi kalau gitu, kalau belajarnya gak betul pasti bakal dimarahin. Jadi orang tuanya punya ekspektasinya tinggi ya, harapannya tinggi. Tapi adik Adnannya belum bisa memenuhi harapan orang tua. Jadi orang tuanya sedikit agak marah gitu ya? Iya, buat nenanginnya itu tidur biar itu nanti pikirannya pulih kembali atau segar kembali biar bisa lanjut belajar lagi. Oh, iya. Maafkan orang tuanya ya. Iya. Nanti Ustazah akan berbicara dengan orang tuanya adik Adnan ya. Iya. Sekarang kita fokus ke ke pemecahan atau solusinya. Adik Adnan, di dalam belajar itu ada yang namanya motivasi. Motivasi, pernah dengar motivasi? Pernah. Motivasi itu artinya
gaya dorongan, energi. Pernah belajar energi? Pernah di pelajaran IPA. Senang dengan pelajaran IPA ya? Senang, bahkan senang banget. Ya, senang Yang lebih banget. senang IPS, iya. karena belajarnya peta dunia. Ya. Nah, di dalam belajar itu ada namanya motivasi. Ketika kita termotivasi karena rasa suka, jadinya kita belajarnya lebih enjoy, lebih bahagia. Betul? Tuh, Seperti tadi adik Anan belajar IPA dan IPS. Karena suka dengan pelajaran IPA dan IPS, jadinya ada motivasi. Jadinya ada rasa bahagia. Jadinya pelajarannya bisa terserap dengan baik ya. Betul? Iya, Hasilnya pun sesuai dengan dengan keinginan saya sendiri. Iya, dengan keinginan dan dengan hasilnya ya. Iya. Betul. Sedangkan di pelajaran matematika, adik Adnan motivasinya mungkin tidak terlalu begitu baik karena melihat angka sudah pusing duluan ya. Jadi Iya. motivasinya belum terlalu sebaik di pelajaran IPA dan IPS. Belum juga adik Adnan itu punya tekanan dari orang tua ya, yang mengharuskan adik Adnan itu selalu bisa gitu ya, selalu sempurna gitu ya. Iya. Iya. Atau kadang-kadang penyayang. Iya, kadang-kadang penyayang. Begitu orang tua ya, semua orang tua menginginkan anaknya yang terbaik gitu ya. Tapi caranya mungkin yang kadang belum yang tepat. kasar. Iya, yang belum tepat gitu. Nah, berdasarkan tadi yang pertama berarti adik Adnan harus meningkatkan motivasi. Adik Adnan harus bersemangat. Sama seperti belajar IPA dan IPS, matematika pun harus bersemangat, harus punya motivasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai self-talk. Apa itu? Self-talk. Nah, self-talk itu, jadi ada treatment yang bisa dilakukan oleh adik Adnan untuk menyelesaikan masalah adik Adnan yang namanya treatment REBT, Rational Emotive Behavior Theory. Jadi di mana teknik ini itu merubah dari pikiran-pikiran yang irasional seperti tadi mengatakan pelajaran matematika itu menantang, pelajaran matematika itu susah, melihat angka itu pusing gitu kan ya. Yeah. Orang tua saya suka suka marah kalau saya nggak bisa matematika gitu ya. Iya. Yeah. Nah itu pikiran-pikiran pikiran irasional dirubah menjadi pikiran yang rasional. Jadinya diganti dengan yang baik-baik gitu ya. Yeah. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam Islam juga ternyata itu ada hadisnya loh. Bahwasannya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka baik, maka prasangka kita akan terkabul dengan baik. Iya, kalau kita berprasangka buruk, maka itu yang akan terjadi. Bilangnya matematika itu sulit. Pas dikasih soal matematika, beneran sulit. Ya. Hebat ya. Nah, bilangnya ketika ngelihat angka tadi menceritakan kalau lihat angka itu seperti lihat apa gitu pusing gitu ya. Akhirnya yang kejadian seperti itu. Termasuk ketika orang tua, mungkin orang tuanya bukan galak, bukan marah, tetapi karena mungkin kurang sabar saja. Padahal itu niatnya sayang. Ya, karena rasa sayangnya. Tapi caranya mungkin belum tepat. Jadi diganti dengan orang tua saya sayang dan ingin saya mendapatkan hasil yang terbaik. Itu namanya self-talk. Jadi di teknik treatment REBT ini ada teknik self-talk namanya. Apa teknik apa? Self-talk. Self-talk, iya. Teknik self-talk itu adik Adnan boleh lihat sebelumnya ya. Ini ada yang namanya teknik self-talk. Kita lihat bersama-sama ya tayangannya. Bentar ya. Pernah nggak sih kamu merasa ingin bercerita, tapi nggak tahu mau cerita sama siapa? Nah, kenapa kamu nggak self-talk aja? Ada manfaat yang bisa kamu dapat loh dengan melakukan self-talk secara rutin. Ini dia manfaatnya. Self-talk itu apa sih, geng? Self-talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice atau suara di dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang, sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati ya dalam berucap. Karena
self-talk sendiri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri, yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti ini. Duh, aku udah nyoba tapi tetap gagal. Apa yang banget sih? Sebaiknya kamu ubah kata-kata negatif itu menjadi self-talk yang positif. Seperti ini. Aku udah nyoba tapi gagal. Ya udah, nggak apa-apa. Aku harus berusaha jadi lebih baik lagi. Semangat. Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri. Dan tentu aja ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan self-talk positif. Nah, ya, berdasarkan video tadi, Adik Adnan, apa yang Adik Adnan bisa dapatkan dari video tadi mengenai self-talk tadi? Saya tuh ngeliat tadi kalau saya tuh itu pas belajar nilainya suka susah, udah susah payah ngerjain tapi tetap nilainya tetap gak sesuai harapan. Akhirnya kayak gini, udah susah bikin PR tapi tetap nilainya gak sesuai harapan. Udah kesel. Tapi tahu itu tuh jadi doa. Jadi diganti dengan kalimat apa? Kalimat yang baik. Nah, seperti apa? Aku udah gagal ngerjain PR, ya udah gak apa-apa. Aku harus belajar. Aku harus bangkit kembali untuk belajar lebih rajin, semangat. Yang pertama, ganti dengan kalimat positif. Jangan bilang gagal, tapi belum berhasil. Hari ini saya belum berhasil, tapi saya akan tetap semangat. Yang pertama apa? Saya belum berhasil, tapi saya akan tetap semangat. Yang kedua, matematika itu susah. Ganti dengan apa? Menurut saya matematika itu susah, tapi ya udah, kalau matematika susah, saya harus belajar lagi dengan giat agar matematika itu menurut saya gampang. Matematika itu mudah. Ya, matematika itu mudah. Menurut orang lain. Tapi menurut saya mah itu matematika itu susah. Iya, karena yang tadi ana indallahi abdi bidzon. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka matematika susah, ya emang susah. Tapi kalau prasangkanya baik, matematika itu mudah. Jadinya gimana? Akan mudah. Mudah. Jadi ganti. Yang pertama, saya gagal. Ganti dengan saya belum berhasil. Tapi akan tetap belajar dengan giat. Tapi akan tetap berusaha dan belajar giat. Yang kedua, matematika susah, ganti dengan apa? Kalimat yang baik. Ya, apa kalimat baiknya? Coba. Matematika itu mudah. Dan saya akan bersemangat untuk belajar lagi. Iya. Yang ketiga, tadi bilangnya ngelihat matematika, ngelihat angka pusing, jadinya ganti dengan apa? Matematika itu mudah. Insya Allah saya akan belajar lebih giat agar melihat angka-angka tidak pusing. Melihat angka, insya Allah tidak akan pusing lagi, gitu ya? Iya. Yang keempat, saya harus belajar berusaha. Tidak akan pusing dan akan berusaha. Yang keempat, orang tua bagaimana? Orang tua? Tadi orang tua katanya suka ini ya, marah gitu ya? Iya. Orang tuanya marah. Kadang-kadang suka marah. Tapi jarang-jarang marahnya. Iya. Ya, kadang-kadang aja. Tapi itu membekas gitu ya? Iya, membekas, tapi suka dilupain sama hal-hal yang senang. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Ganti dengan orang tua saya adalah orang tua yang penyayang, ya. Iya. Orang tua yang penyayang, orang tua saya sayang dan ingin yang terbaik. Nah, ini namanya self-talk. Self-talk itu adalah kalimat-kalimat positif. Tadi kan kalimat negatif diganti dengan kalimat positif. Ini harus terus-terusan diulang, dibaca atau diucapkan supaya akan masuk ke alam bawah sadar Adik Syauqi, akan masuk mengganti dari kalimat irasional menjadi kalimat rasional, dari kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Yang insya Allah dari kalimat-kalimat positif ini akan jadi prasangka baik yang insya Allah juga akan dikabulkan
oleh Allah. Allah. Ini akan jadi sebuah doa yang baik. Siap? Siap. Siap. Nah, baik. Alhamdulillah. Nah, berdasarkan dari yang sudah tadi kita jelaskan mengenai tadi kesulitan yang pertama ketidakmudahan dalam belajar ya, kemudian ada harapan dari orang tua yang terlalu tinggi, kemudian adik sudah belajar bagaimana cara menyelesaikannya dengan teknik RIBT, yaitu self talk ya, mengganti dengan dari kalimat positif menjadi kalimat negatif. Nah, sekarang coba sama Anda ini ada angket kuesioner berdasarkan berdasarkan konseling kita hari ini. Ini ada 10 aja, 10 boleh. Saya mampu mengungkapkan semua perasaan dengan lega. Jawabannya kurang setuju atau setuju? Sisi konseling merasa cemas atau tidak? Saya memahami makna konseling yang disampaikan konselor. Tapi paham tidak? Saya memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan konseling. Waktunya cukup tidak? Ya cukup tidak? Saya kurang memahami. Tadi kurang paham atau sudah paham dengan penjelasan konselor? Kurang paham sedikit. Bagian mana yang kurang dipahami? Konselor membantu saya menemukan solusi dari sudah mendapatkan solusinya belum dari konselor? Sudah mendapatkan solusinya belum tadi? Belum. Belum. Tadi kan sudah ditulis sudah. ini. Ya, solusinya dengan apa? Self talk. Jadi sangat setuju atau kurang setuju atau tidak setuju? Sangat setuju. Iya. Yang nomor Saya lagi ya. Konselor memahami apa yang saya kehendaki. Menurut Adik, konselornya paham Adik atau tidak? Nah, sama proses konseling saya merasa dibantu. Merasa dibantu tidak? sangat merasa. Terima kasih sudah menjawab ya. Nah, dari kuesioner yang sudah dijawab oleh Adik Adnan, sudah bisa disimpulkan bahwa ini rata-rata Adik Adnan menjawab setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang sementara pernyataan negatifnya tidak setuju. Artinya Adik Adnan itu sudah insya Allah hasilnya baik ya di konseling ini. Nah, tadi berdasarkan konseling kita hari ini, yang pertama saya akan evaluasi dan saya akan simpulkan ya. Evaluasinya tadi di kuesioner ini dan kesimpulannya adalah Adik Adnan yang pertama merasa tertekan di pelajaran matematika. Yang kedua, ada tuntutan dari orang tua. Kemudian dari pihak konselornya tadi sudah menawarkan, sudah memberikan solusi berupa tadi self talk. Ya, apa saja tadi self talknya? Merubah dari perkataan negatif jadi positif. Masya Allah. Dari perkataan yang buruk jadi perkataan yang baik. Ya, betul. Mengganti dari pikiran irasional menjadi rasional. Sehingga itu bisa akan menjadi kekuatan untuk Adik Adnan dan juga menjadi doa ya yang melangit. Kemudian yang selanjutnya adalah Adik Adnan juga sudah melaksanakan evaluasi tadi. Terima kasih ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Nah, untuk rencana ke depannya, Adik Adnan jangan lupa untuk selalu diulang-ulang kalimat positif ini ya. Supaya bisa terganti di otaknya, di pikirannya ya. Ya. Dengan begitu Adik Adnan jadi punya motivasi yang tinggi untuk belajar matematika ya. Karena di dalam Al-Qur'an juga disampaikan bahwa semua ilmu itu bermanfaat, tidak boleh memilih-milih, dan kemudian Allah juga memberikan kita potensi ya, memberikan kita akal untuk berpikir. Dan matematika juga di dalam Al-Qur'an disampaikan loh. Di dalam surat Al-Kahfi ada matematikanya. Ya enggak? Di dalam hukum waris juga ada matematikanya. Di dalam muamalah jual beli juga ada matematikanya. Jadi tetap semangat untuk belajar matematika. Ini self talk-nya
dibaca terus setiap hari, setiap pagi-pagi ketika pikiran kita sedang segar, masih segar ya. Bisa? Bisa. Alhamdulillah, proses konseling hari ini sudah berjalan, alhamdulillah dengan lancar. Semoga bisa bermanfaat ya. Tadi kan dimulai dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa lagi. Yuk, kita boleh dipimpin oleh adik Adnan untuk berdoa ya. Boleh. Kita tutup. Silahkan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Insyaallah barakallahu fiik.